Kawoe, Nauzia, Linawali, Papomolo, kiranya Tuhan berkenan membebaskan mereka dari api penyucian dan boleh berkenan masuk dalam kerajaan surga abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih. Hari ini kita datang dan hadir dalam rumah Tuhan untuk mengantar kedua saudara kita, Gaspar Milo dan Litwina Fitriani, yang akan mengikat diri menjadi sebuah keluarga menurut tata cara Gereja Katolik. Kita berdoa agar hidup mereka bergairah, kasih mereka utuh dan tak terputuskan, cinta mereka lestari dan abadi, harapan mereka tercapai, dan karya mereka terberkati. Mari kita awali perayaan ini dengan upacara penerimaan kedua mempelai. Umat dipersilahkan berdiri dan mengarahkan perhatian ke pintu gereja. Yang berbahagia, orang tua dan para saksi yang terkasih. Dengan ini saya ucapkan selamat datang. Kita berikut di sini untuk perayaan perkawinan saudara kita Gaspar Milo dan saudari kita Litwina Fitriani. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih. Mari kita menyanyikan dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang Mari kita menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Om Gaspar dan saudari Litwina Fitriani yang terkasih, anak-anak, menantu,
orang tua, seluruh umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita diundang untuk bergembira bersama Om Gaspar dan istri Mama Tika yang akan menerima sakramen perkawinan. Mereka akan menikah secara Katolik dan diikat dalam ikatan sakramen perkawinan Katolik. Gereja menyambut perkawinan mereka dan senantiasa mendoakan mereka untuk hidup sebagai keluarga Katolik yang baik. Bacaan yang kita dengar pada hari ini mengajak kita sekalian untuk terus menyadari bahwa hukum yang terbesar adalah hukum kasih. Maka kita hari ini mendoakan saudara kita berdua ini untuk terus hidup dalam kasih, supaya ikatan perkawinan mereka tetap teguh dan tetap kuat hingga sampai pada selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dalam lagu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi manusia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menguruskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam perjanjian perkawin Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Bantulah hamba-hamba-Mu ini, Gaspar Milo dan Litvina Fikriani, agar apa yang mereka terima dalam iman mampu mereka wujudkan terus dalam perbuatan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang Tuhan dan pengantarakan,
yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari, sabda Tuhan adalah landasan hidup kita. Sabdanya juga adalah mercusuar yang menuntun persiarahan hidup perkawinan. Marilah dengan penuh iman kita mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan-bacaan berikut. Bacaan dari kitab Rut. Pada zaman para hakim, pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, Elimelek namanya, beserta istrinya dan kedua orang anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelek suami Noami, sehingga Noami tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah pula kedua anaknya, sehingga Noami kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu Noami telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Noami, iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia, tetapi Rut menjawab, janganlah mendesak, aku meninggalkan engkau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsulah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Demikianlah Noami pulang bersama-sama Rut, menantunya yang berbangsa Moab, dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat iman yang terkasih, Om Gaspar dan Ibu Regina Fitriani, anak-anak, menantu, bapak-bapak saksi, para orang tua, keluarga, umat iman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika sepasang kekasih melangkah ke depan altar dengan wajah penuh kebahagiaan ditanya, apa yang menggerakkan mereka untuk sampai di tempat ini? Keduanya pasti akan menjawab, karena kasih, karena cinta. Dan jika pertanyaan yang sama kita tanyakan kepada mempelai hari ini, Om Gaspar dan Mama Tika ini, saya kira mereka pasti akan menjawab hal yang sama, karena kasih, karena cinta di antara mereka berdua. Kalau tidak percaya, coba kita tanya Om Gaspar dulu. Om Gaspar, ya segitu. Kira-kira Om Gaspar dan Mama Tika sampai di kapela ini, dan hari ini akan menginjak apa yang bergerak? Karena cinta dan kasih. Mama Tika, sampai di kapela ini kira-kira kenapa? Apa yang bergerak? Sama. Mereka kompak menjawab. Mungkin tadi malam sudah lagi jawab. Memang kasih itu punya kekuatan besar. Kekuatan untuk mempersatukan dua manusia yang berbeda. Baik berbeda secara jenis kelamin, pria dan wanita, juga berbeda secara latar belakang budaya, latar belakang agama dan lain sebagainya. Latar belakang pekerjaan, latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Orang bisa bersatu karena cinta. Dan kita lihat secara nyata dalam diri dua mempelai yang berbahagia hari ini. Om Gaspar ini yang adalah orang kita, orang guru dari Nadewa ya, Lampar itu. Dengan Mama Tika ini orang Polmas. Polman, Sulawesi Barat. Itu bersatunya di Sude, bertemunya di Kota Makassar. Latar belakangnya berbeda juga. Om Gaspar ini kelihatan sangar. Mungkin karena tiap hari bergaul dengan besi, dengan las, jadi keras. Mama Tika ini karena memang orang yang biasa menjahit, biasa memasak, jadi agak lemah lembut, selalu senyum, dan selalu ramah. Ini dua pribadi yang berbeda, tapi bersatu hanya karena cinta dan kasih di antara keduanya. Jadi kasih itu punya kekuatan besar untuk menyatukan orang yang berbeda sekalipun. Jadi jangan ragukan lagi kekuatan kasih itu. Kasih inilah yang menjadi dasar di atas segalanya. Dan ini dinyatakan kepada kita dalam bacaan yang kita dengar tadi, dalam bacaan Injil. Ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang hukum apa yang paling besar, Yesus malah mengatakan adalah hukum
kasih. Kasih baik terhadap Tuhan Allahnya maupun kasih terhadap sesama seperti dia mencintai dirinya. Yang menariknya adalah Yesus menjawab pertanyaan ini dari orang Farisi. Dan dasar dari pertanyaan orang Farisi itu adalah ketika Yesus mengungkap orang Saduki. Jadi boleh jadi pertanyaan ini adalah sebenarnya pertanyaan umpan. Karena orang Farisi dan orang Saduki itu dua golongan manusia yang punya pandangan berbeda tentang ajaran iman. Kalau orang Farisi, mereka itu percaya akan hidup sesudah kematian. Kalau orang Saduki tidak memang percaya. Sehingga seringkali dalam hidup mereka seringkali berbenturan soal keyakinan ini, soal ajaran iman ini. Maka ketika Yesus menyatakan bahwa kasih yang terbesar, sebenarnya ini adalah tamparan juga untuk orang Farisi. Bahwa siapapun orang lain, mau beda keyakinan, mau beda pandangan, mau beda pendapat, mesti bersatu dalam kasih itu sendiri. Jadi, kasih adalah sumber dari segalanya. Dan pada akhir bacaan tadi, Tuhan katakan bahwa pada kedua hukum inilah, hukum kasih terhadap Tuhan dan hukum kasih terhadap sesama, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang Farisi itu sangat memegang hukum Taurat. Mereka sangat menghormati kitab para nabi dari zaman Perjanjian Lama. Tapi seringkali dalam praktik hidup mereka menganggap rendah orang lain. Maka ketika Tuhan Yesus menyatakan itu, Yesus sebenarnya mau menyadarkan mereka bahwa sekalipun mereka menghargai hukum Taurat, menghargai hukum yang lain, tapi kalau mereka tidak mencintai Tuhan dan juga tidak mencintai sesama, termasuk orang Saduki, maka sia-sialah iman mereka. Sia-sialah pandangan dan keyakinan. Jadi sekali lagi, kasih dan cinta itu adalah yang menjadi dasar di atas segalanya. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Orang boleh katakan bahwa dia bertanggung jawab dengan keluarga. Dia rajin bekerja cari uang, tapi kalau dasarnya bukan kasih, maka itu sama saja membuat apa? Itu artinya dia kerja untuk dirinya sendiri. Orang boleh katakan bahwa dia rajin ke gereja, rajin sembahyang, tapi kalau dengan istri dan anak-anak dia tidak bertanggung jawab, dengan tetangga keluarga besar tidak betul-betul, maka belum sempurna kasih. Juga sebaliknya, orang boleh katakan bahwa dia baik dengan orang lain, sering membantu orang lain, tapi kalau dengan Tuhan Allah ini dia tidak datang misa, itu juga belum sempurna kasih. Maka kedua hukum tadi, kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia, itu adalah yang menjadi dasar di atas segala-galanya. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Belajar dari bacaan yang kita dengar hari ini, maka setiap orang yang hidup dalam ikatan bersama dengan yang lain, ataupun hidup dalam kebersamaan di dalam masyarakat, orang mesti mengandalkan kasih di atas segalanya. Hari ini, tadi kita sudah mendengar jawaban bersama bahwa yang gerakan penggambar dan Mamatika ini adalah kasih itu sendiri. Maka kasih yang dipegang ini, kasih yang diyakini dan yang menggerakkan ini, itu mesti diingat terus, dipegang teguh terus dalam hidup perkawinan. Kalau sudah mulai kehilangan kasih, sudah mulai kehilangan cinta, maka dia akan kehilangan yang lain-lainnya. Itu perdamaian akan hilang, kerukunan akan hilang, tanggung jawab juga pasti akan hilang. Karena itu, penggaspar dan Mamatika, satu hal yang harus dipegang adalah pesan Yerusalem, mengandalkan kasih di atas segala-galanya. Apapun situasi, apapun tantangan yang dihadapi oleh keluarga ini, kasih mesti tetap di atas segalanya. Dan pada pagi hari ini, kita sekalian menyaksikan momen bahagia ini. Saya rasa kebahagiaan ini adalah sekian episode dari perjalanan hidup dari Penggaspar dan Mamatika ini. Kita yang hadir, saya percaya bahwa kita sudah tahu secara umum tentang latar belakang episode kehidupan mereka. Kemarin saya bertemu lagi dengan mereka untuk terakhir kalinya sebelum menikah dalam proses kanoni kemarin. Saya mengetahui banyak hal tentang apa yang menjadi latar belakang mereka. Sejak Penggaspar sini, kemudian merantau ke Makassar, kemudian mulai di sana bertemu dengan tujuan hatinya, kemudian sempat menikah juga secara Islam, kemudian kembali, kemudian untuk mengurus segala proses sampai akhirnya hari ini menerima sakramen perkawinan secara Katolik. Hari ini
adalah episode terakhir dari hidup perkawinan mereka. Karena mengapa demikian? Karena iman kita, iman Katolik, mengajarkan bahwa namanya kalau perkawinan itu sekali seumur hidup, setia sampai mati. Jadi sepanjang apapun perjalanan hidup perkawinan kalian, mesti terdapat cinta dan kasih yang sama. Memang untuk menjaga cinta ini tidak gampang. Banyak orang awal-awalnya boleh katakan bahwa dia cinta dengan pasangannya. Kalau dalam ritus perkawinan ada janji nikah, dia dapat imam dan para saksi, saya ini menerima engkau. Katanya dalam untung dan malam dia sehat dan sakit. Itu biasanya janji awal. Dalam perjalanannya seringkali meleset. Dalam untung dia satu istri, dalam malam saya orang punya suami. Waktu sehat dia saya punya suami, waktu sakit saya orang punya istri. Itu yang berbahaya. Karena itu memang tidak gampang. Ada banyak tantangan yang mesti dihadapi dalam perjalanan hidup sebagai sebuah keluarga Katolik. Maka Penggaspar dan Mama Tika, kasih yang sudah dimiliki ini mesti terus dipegang teguh supaya apapun situasi dan tantangan dihadapi, kalian tetap satu sebagai suami istri. Memang tidak gampang, tetapi ingat, kita disatukan oleh Allah, dan Allah itu tidak akan meninggalkan orang yang disatukannya. Hanya tinggal sekarang kita mau datang tidak pada Allah. Maka cara yang tepat adalah jangan membuat Allah dalam hidup perkawinan kalian. Sibuk apapun pekerjaan, jangan lupa juga dengan sembahyang. Sekuat apapun bekerja, jangan lupa juga dengan hari Minggu kemana. Jangan sampai Tuhan Allah membuat persediaan. Yang pertama, yang lain-lain. Boleh. Sehebat apapun kita, jangan sampai lupa dengan doa-doa di KOP, doa di lingkungan, ibadah di stasi, doa misa di gereja, dan lain sebagainya. Karena itulah yang akan menguatkan kita. Banyak fakta telah membuktikan bahwa orang yang mati jauh dengan Tuhan, biasanya keluarganya lebih berantakan daripada orang yang dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka mulai melupakan Tuhan yang sebenarnya bisa menjaga hubungan kasih mereka. Maka hari ini saya tidak nasihat banyak untuk mempelai yang berbahagia ini, untuk Gaspar dan Mama Tika ini. Saya hanya pesan satu hal, bahwa untuk menjaga perkawinan kalian supaya tetap saling mengasihi satu sama lain, jangan lupa dengan Tuhan. Sebentar itu ada penyerahan seragam rohani dari keluarga, patung, saling, itu bukan untuk gaya-gayaan. Itu adalah sarana yang sebenarnya mau menguatkan kamu supaya lebih dekat dengan Tuhan, sehingga nantinya kasihmu tetap awet sampai selamanya. Om Gaspar dan Mama Tika, selamat berbahagia, selamat bergembira. Kami sekalian mendoakan dan mendukung kalian supaya tetap hidup dalam kasih yang diajarkan Tuhan, hingga kalian berbahagia sampai selamanya. Umat beriman terkasih, tibalah saatnya kita menyaksikan pernyataan ikrar setia dan kesepakatan nikah kedua mempelai. Mari kita mengikuti upacara ini dengan penuh hikmat. Mempelai berbahagia, Gaspar Milo dan Lidviana Fitriani, kalian datang kemari untuk melakukan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati perkawinan kalian agar kalian sanggup saling setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Gaspar Milo dan Lidviana Fitriani, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, Tuhan. Selama menjalani perkawinan nanti,
Bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Terima kasih atas kesediaan kalian berdua. Sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan kalian. Saya persilakan masing-masing mengikrarkan janji nikah satu terhadap yang lain di bawah sumpah di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Kasparwino menjadi engkau, Istina Supriyani menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di bawah sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang telah mempersatukan manusia di Taman Eden mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kalian laksanakan di hadapan gereja dalam Kristus. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita ikuti upacara pemberkatan sarana rohani bagi keluarga bakti. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kita puji salib Patung Rosario, lilin doa sarana rohani ini. Putramu terkasih telah wafat di kayu salib untuk menyelamatkan dunia. Warga keselamatan dan cinta menjadi pedoman hidup kami sebagai umat. Bunda putramu telah mengajar kami mencintai Engkau dengan tekun dan setia. Semoga kedua mempelai Om Gaspar dan Rivina Supriyani akan menggunakan sarana rohani ini dalam kehidupan rumah tangga mereka, mampu menghayati janji kasih mereka. Berkat ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Anak-anak yang terkasih, terimalah sarana rohani ini sebagai bekal perjalanan hidup kami.
baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan ini lengkaplah sudah upacara peresmian pernikahan kedua mempelai. Di tengah kita kini berdiri satu keluarga baru Katolik. Marilah kita menyambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta kedua mempelai ini. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, mari kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita ini. Semoga kedua mempelai yang baru saja disatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristen, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semoga semua orang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, kabulkanlah semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
bersama Kristus kita mempersembahkan seluruh diri, khususnya kita mempersembahkan keluarga baru ini ke dalam pangkuan yang maha kuasa. Semoga kekuatan serta rahmat Tuhan menyanggupkan kita semua sehingga seperti Kristus kita pun dapat saling melayani untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Marilah kita mempersembahkan hidup dan karya kita ke altar Tuhan. Yuk kita mempersembahkan semua mereka yang kita intensikan dalam bulan ini. Mereka bersyukur atas nama Tuhan, juga
saudara-saudari kita, keluarga kita yang telah mendahului kita menghadap Bapa di surga. Mari kita bangkit berdiri dan berdoalah saudara-saudari. Kita persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, sudilah dengan wajah berseri menerima persembahan yang kami tunjukkan kepadamu bagi hamba-hambamu Gasmamino dan Maria dan Livina Fitriani ini yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga berkat sakramen ini kasih mereka diteguhkan di dalam kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan yang suci menambah jumlah anak-anak angkat. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan secara mengagumkan, Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madam pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Roh Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan saat mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan
kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Gaspar Milo dan Livina Fitriani ini yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami yang terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa semoga Allah rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang baru saja meresmikan perkawinannya. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguruskan ikatan suami istri dan mengikat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela atas mempelai wanita ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menaikkan tanggung jawabnya
baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perhidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kebahagiaan dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita diri dan saling membagikan salam damai. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saja pantas saudara kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan. Semoga mereka telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan, Gaspar Milo, dan Livina Fitriani, serta semua mereka yang hadir di sini, senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, kita ikuti upacara pembaptisan. Sudah menjawab, ya kami mau. Saudara-saudari terkasih, maukah saudara-saudari supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Ya. Siapa nama saudari ini? Maukah saudara-saudari supaya tiga bate kami dalam dengan gereja kita bersama? Antika bate, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus telah melahirkan saudara kita ini, Antika Bate ini, dari air dan Roh Kudus, dan mengampuni semua dosa-dosanya. Saudari kita ini sudah diangkat jadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya, umat Katolik. Sekarang saudari kita ini akan diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus diurapi Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga berkenan melindungi saudari agar saudari menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Saudari Antika Bate terkasih, saudari telah menjadi makhluk baru dan telah mengenal Kristus. Terimalah pakaian putih ini. Ia menandakan martabat saudari yang luhur. Jagalah martabat ini tak bercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk kepada kehidupan yang kekal. Kami persilakan Bapak Saksi untuk maju jalankan lilin.
Saudari Atika Bate, kini saudari telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia. Maka saudari harus hidup sebagai putri cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga saat Tuhan datang, saudari dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Siapa nama anak ini? Maukah saudari supaya Yohanes Alisrodopo dibaptis dalam iman Kristen telah kita akui bersama? Yohanes Alisrodopo, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Dia sudah diangkat jadi anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang dia diurapi dengan minyak Kristus, seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar dia menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Yohanes Alisrodopo, terimalah pakaian putih ini. Semoga ini tanda bagimu bahwa saudara diciptakan Tuhan dalam baptisan, dan bahwa saudara menaikkan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau melihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Menyalakan lilin anak ini dan terimalah Kristus yang bangkit dengan mulia. Orang tua, Om Kaspar, dan saudari Fitriani, Bapak Mama Saksi, kalian diserahkan tugas untuk melindungi cahaya ini. Jagalah anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertumbuh dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang, ia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Terimalah inilah Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, dalam berjalan hidupnya dia menjadi cahaya bagi orang lain. Ya Tuhan, berilah agar anak ini bertumbuh menjadi dewasa, dan sebagaimana dia ucapkan Efata, telah membuka mulut dan telinga orang bisa tulis. Maka sudilah membuka mulut dan telinga anak ini, agar ia dapat mendengarkan sabdamu dan mengaku imannya demi keselamatan manusia serta kemuliaan. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu hati bersama mempelai untuk menyerahkan hidup keluarga mereka kepada perlindungan dan doa-doa Bunda Maria. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Maria Sang Bunda yang penuh cinta kasih adalah pelindung setia bagi keluarga-keluarga Kristen. Bersama kedua mempelai, marilah kita menghadap Sang Bunda, memohon doa dan penyertaannya bagi perjalanan hidup keluarga baru ini. Kami
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang selalu sekarang. Sebelum berkat penutup, mari kita dengarkan sepatah kata dua ungkapan hati yang akan disampaikan oleh Ibu Gaspar dan Kata Fitri yang merayakan kebahagiaan pada hari ini. Satu kepada mempelai berdua, silakan santun. Selamat siang untuk kita semua.
Yang kami hormati Bapak Pastor Paroki Jerebuu, yang kami hormati Bapak dan Mama Ani, yang kami hormati para orang tua kami, baik dari saya maupun dari orang tua saya, yang walaupun saat ini tidak sempat hadir bersama kita di tempat ini. Yang kami hormati para pengurus TASI, mulai dari tingkat KUP sampai tingkat stasi. Yang kami hormati para anggota KOR, Bapak Ibu umat, singkatnya seluruh umat yang sangat kami banggakan. Pada tempat yang pertama, izinkan kami untuk boleh melambungkan pujian dan syukur kami kehadirat Tuhan karena atas penyelenggaraannya, maka pada hari ini kami diperkenankan untuk boleh menerima sakramen pernikahan kudus. Pada tempat yang kedua, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang sudah bersusah payah mendampingi kami selama ini dan melayani sakramen pernikahan kudus pada hari ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak dan Mama Ani yang sudah bersedia mendampingi kami pada hari-hari kemarin, hari ini, dan hari-hari selanjutnya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus TASI, mulai dari tingkat KUB, adik-adik anggota KOR. Terima kasih banyak. Singkatnya, seluruh umat yang sudah memberikan dukungan kepada kami, sehingga kami merasa semakin dikuatkan oleh doa-doa dari Bapak, Mama semuanya. Tidak terbaik. Yang terakhir, kami bersama Bapak Mama Ani dan kedua orang tua kami mengundang kita semua untuk makan siang bersama-sama ala kadarnya di rumah kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan bersama DPP dan seluruh umat Paroki Santo Paulus Jerebuu, saya mengucapkan selamat dan profesiat untuk Om Gaspar, Mama Tika bersama keluarga, anak mantu dan keluarga besar yang hari ini bergembira bersama keluarga ini karena telah menerima sakramen perkawinan. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada kedua mempelai ini karena sejak awal mau mengurus perkawinan mereka secara Katolik dan mau bersabar
mengikuti seluruh proses menuju perkawinan. Memang perkawinan mereka ini tidak biasa, agak lain dari biasanya dan butuh waktu yang lama. Kita mulai dengan proses pelantikan katekumen di KPLA ini sekitar 3 tahun yang lalu, ya. Ada pelantikan katekumen di sini, kemudian dilanjutkan dengan masa katekumen mau hampir 1 tahun untuk Mama Tika, dan kemudian Tika juga sempat ikuti masa katekumen itu. Lalu masuk ke sakramen pembaptisan. Lalu setelah baptis tahun lalu ikut krisma untuk berdua. Om Gaspar juga ternyata belum krisma, akhirnya ikut krisma di JDPU. Lalu ikut KPP. Kemudian hari ini menikah. Kemudian tadi pagi diawali dengan sakramen tobat, lalu sakramen perkawinan, baru kemudian menerima komuni tuburan darah. Sedangkan hari ini 2 anaknya juga, Tika dan Al, itu dibaptis secara Katolik hari ini. Jadi, terima kasih banyak. Ini yang terima sakramen nikah ini suami istri, tapi yang merayakan sakramen itu satu keluarga. Anak juga dibaptis 2 orang hari ini. Itu Tika dan Al. Anak mantu sudah dibaptis, ya? Hanya memang kalau belum kita siap. Kali saya ucapkan terima kasih banyak untuk keluarga. Lalu secara khusus saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga, orang tua, kakak adik dari Mama Tika ini yang ada di Polman, Sulawesi Barat, yang sudah merestui dan mengikhlaskan Mama Tika ini untuk masuk ke dalam anggota gereja Katolik dan menikah secara Katolik. Nanti kalau telepon, sampaikan terima kasih banyak dari saya dan seluruh umat yang ada di Proki dan terutama di Pude ini. Kemudian terima kasih juga untuk keluarga besar yang ada di Nedewa, yang ada di Pude, yang sudah mengurus perkawinan mereka berdua ini. Ini banyak keluarga, semuanya keluarganya Om Gaspar, ya, yang mengurus. Mama Tika keluarga diwakili oleh Om Vinus dan Ibu. Itu saya mau minta, ya, jangan pikir bahwa Om Vinus ini orang Makassar, tidak. Dia diminta untuk menjadi wali di sini. Ya, mungkin dari Vinus bisa jadi. Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah mendampingi keluarga. Lalu terima kasih juga untuk pengurus TASI, pengurus lingkungan, pengurus KOB yang sudah bersama-sama mau mengurus seluruh proses mereka berdua ini dari beberapa tahun lalu sampai menikah hari ini. Kemudian terima kasih juga perlu disampaikan walaupun tidak ada untuk Suster Kristofora dan Suster Melani serta keluarga besar IBRA KKS yang sudah mendampingi selama masa katekumen ini hampir selama 1 tahun ini. Kita tahu mereka hari ini ada sudah pulang belum, diharapkan semua mereka bergembira bersama di tempat ini. Katanya sudah mengundang, khusus tercapai karena mereka ada di Riung kemarin. Lalu untuk kita sekalian yang hadir, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kita untuk mempelai ini, untuk anggota KOR, dirigen, untuk saudara kita organis yang sudah memiliki kesibukan yang membantu melayani di sini. Juga untuk bapak mama, saudara-saudari hadir, juga untuk anak-anak sekolah. Hari ini mereka mendukung teman mereka yang dibaptis hari ini. Jadi terima kasih banyak karena sudah mendukung. Untuk para guru juga, untuk Tolek 11 seperti kantor desa tutup. Untuk aparat desa juga karena nikahnya Gaspar kantor tutup. Mungkin kantor camat juga tutup di bawah. Karena katanya Pak Camat mau ke sini sebentar. Ya, terima kasih banyak atas dukungan kita. Dan kita semua yang lain terima kasih banyak karena kita sudah hadir. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari, mungkin kita ini sedikit menjelaskan tentang perkawinan mereka ini. Mungkin kita sudah tahu, tapi ada yang belum tahu dan ada yang juga sudah tahu tapi setengah-setengah. Saya mesti menjelaskan kepada kita proses perkawinan mereka ini. Mereka ini sudah menikah di Polman, Sulawesi Barat, ya. Itu di tahun 2004. Tapi menikahnya secara Islam. Menikahnya di rumah. Kemudian tanpa proses yang panjang, hanya untuk menikah saja.
Lalu setelah itu mereka hidupnya tetap sebagai Katolik, hanya untuk menikah di hadapan orang tua supaya tidak menjadi aib bagi keluarga. Kemudian mereka tetap hidup secara Katolik, kemudian masuk gereja tetapi tidak sambut. Lalu kembali dan mau masuk kembali ke Katolik. Setelah berkonsultasi dengan seksi Paskal Keuskupan di tribunal yang mengurus perkawinan ini, Romo Frans Ende, ya silakan diproses dari awal. Karena istri ini belum Katolik, maka kita berjuang pertama tuh katekumen, kemudian pembaptisan yang istri. Lalu proses seperti biasa sudah saya sampaikan tadi, prosesnya cukup panjang. Seingat saya waktu permandian Mama Tika di sini tahun lalu ya, itu ada umat yang bertanya, Romo kenapa tidak sekalian nikah? Atau kenapa nikah lagi? Mereka sudah nikah. Mereka ini memang sudah menikah, tapi pernikahan kita berbeda. Pernikahan kita tidak saling mengakui, ya. Sehingga kita perlu menikah lagi supaya mereka menerima sakramen dan bisa hidup dalam ikatan sakramen perkawinan. Jadi tidak otomatis setelah nikah Islam artinya ketika baptis masuk Katolik artinya kamu sudah menikah. Tidak, pernikahan kita berbeda. Ini kemarin itu orang tua banyak yang bertanya-tanya kepada saya. Waktu mereka tanya saya jawab balik, kamu nanya. Protes lagi. Memang orang kita itu orang bilang perwaliannya kuat, macam lebih tahu. Ini saya jelaskan supaya kita tidak salah sangka ya. Kemudian prosesnya itu dari awal sampai dengan KPP, kemudian sakramen tobat tadi sebelum mereka masuk nikah, itu semua dijalani. Memang butuh proses panjang juga, tabah juga. Memang saya lihat mereka berdua ini sudah mulai putus-putus asa. Tapi itulah kita Katolik begitu. Tidak bisa potong jalan, potong rate, potong jalan pintas, tidak bisa. Ya. Jadi siapa yang bertahan itu sudah, itulah Katolik. Kita mengejar kualitasnya bukan kejar kuantitas. Ya, kita ikuti proses secara baik. Kemudian juga termasuk dengan anak-anaknya. Tika sebenarnya kemarin, tapi karena ada saduran lahar, maka saya minta supaya biar kali ini. Sehingga untuk perkawinan dia punya nanti besok-besok dengan calon suaminya, dia tinggal menunggu krisma. Ya. Mau sambut tidak bisa karena dia sudah hidup bersama, jadi krisma nanti komuni kerinduan. Baru setelah itu seperti Mama Tika tadi, nikah sambut. Selama ini sebelum nikah mereka komuni kerinduan, ya. Prosesnya begitu. Tetap nanti untuk siap-siap begitu. Lalu segala proses mereka, nama tadi kita dengar nama itu mungkin nama agak lain. Khusus untuk nama Antika Bakti itu ambil karena kita berjuang supaya tidak memusingkan mereka. Dalam Katolik ada santanya juga, ada skolastika, sedang Antikanya, nama yang dibaptis pemain nama Antika supaya sama dengan di ijazah, rapor apa semuanya. Supaya jangan membingungkan besok-besok. Sedangkan si Al ini belum punya akte, ya masih bisa diubah, kita nanti baru ikut dengan nama yang itu. Sedangkan untuk Lidvina Fitriani akan diproses ulang namanya di Dukcapil. Nanti kepala dispenduknya datang sebenarnya hari ini datang, tapi karena dia juga ahli nikah di Bejawa, Pak Dus, hari Senin baru dia datang memproses. Ya, kita melayani umat, melayani masyarakat juga, sehingga tidak pusing ya ke depan. Lalu untuk selanjutnya mereka akan menjadi seperti kita, hidup dalam sebagai keluarga Katolik, ya. Sehingga nanti saya kira kita menerima mereka sebagai warga KUB, warga lingkungan, warga stasi, warga Progi juga. Jadi terima kasih banyak untuk keluarga, dan tugas itu untuk menggerakkan mereka itu Bapak Mama Ani, jangan lupa. Dipilih karena menjadi teladan. Jadi Om Anus dan Mama Vero, silakan tugas kalian sebagai Bapak Mama Ani untuk mendampingi, walaupun mereka ini sudah tua tapi hidup sebagai keluarga baru dalam keluarga Katolik. Kita punya tetap tugas untuk mendampingi. Terima kasih banyak karena sudah mau mendampingi, dan selamat bertugas untuk mendampingi mereka berdua. Lalu untuk Om Gaspar dan Mama Tika, saya tidak minta banyak, yang penting kamu sudah menikah secara Katolik, sudah proses panjang-panjang,
Selain jaga perkawinanmu sampai mati, coba berjuang untuk hidup sebagai orang Katolik yang baik, ya. Nah, saya masih tunggu di gereja hari Minggu, bisa tidak? Orang bilang menikah itu, sakramen perkawinan itu menguatkan, tapi juga melembutkan. Ya, menguatkan, dia cintanya makin kuat. Melembutkan, contohnya Om Gaspar tadi, sambutan suara makin lembut karena sakramen. Sakramen perkawinan itu juga merapikan sebenarnya. Tadi waktu masuk kapela saya keliru, pengantin yang mana? Karena sudah bersih, rapi, ini sudah ya, maunya glowing terus macam begini. Jadi sakramen itu membawa perubahan besar untuk hidup. Yang penting jangan lupa Tuhan Allah, yang penting tetap datang misa sembahyang seperti biasa. Dan untuk kita yang lain, terima kasih banyak. Saya masih menunggu pasangan-pasangan dari Today ini yang sudah bersama tapi belum menikah. Mari kita urus bersama-sama. Ada kesulitan, ada kewalahan, jangan takut untuk datang. Yang belum ada jodoh jangan paksa, santai dulu. Nikmati masa mudamu. Kor terus kalau. Ya, jangan paksa diri. Ya, nikmati saja. Banyak biara yang masih kekurangan anggota, ingat. Ya. Tuhan Allah atur kita tidak tahu. Jadi terima kasih banyak. Jadi untuk kita sekalian, Bapak Mama, hari ini kita bergembira bersama mereka dan kita akan menyambung rasa sukacita kita dari kapela ini ke seperti diundang oleh Om Gaspar tadi. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan keterlibatan kita pada pagi sampai siang hari ini. Mari kita beri, kita mau berkat Tuhan. Baik, setelah perayaan ini nanti penandatangan dokumen nikah akan terjadi di sakristi. Tuhan bersama. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacitanya kepada kalian dan memberkati kalian beserta seluruh keturunan kalian. Semoga Putra Tunggal Allah membantu kalian dengan penuh kasih sayang dalam segala untung dan malang. Semoga Roh Allah yang kudus selalu mencurahkan cinta kasih dalam hati kalian. Semoga kalian berdua, seluruh kita yang hadir dalam perayaan sukacita ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, ikrar perkawinan pada hari ini dan liturgi pembaptisan bagi dua saudara kita hari ini telah selesai. Terima kasih.
tuh kayak membodoh sih. Gimana orang?